Halo, salam jumpa, salam budi luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya Pak John Indrison bisa berbagi dalam penyampaian materi jaringan komputer pertemuan yang ke-7, program pembelajaran daring kolaboratif yang didukung oleh Kemendikbud. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang network layer dan karakteristik IP versi 4, juga tambahan tentang IP versi 6. Kita lihat network layer protocols. Kita mempelajari materi hari ini untuk mengidentifikasikan peran layer network, menganalisis protokol layer network paling umum yaitu Internet Protocol atau IP dalam fiturnya yang menyediakan layanan connectionless dan best effort, lalu memahami kelebihan IP versi 6 terhadap IP versi 4, juga memahami dasar rute, next hop address, dan packet forwarding. Perlu kita ingat kembali bahwa network layer dalam model OC ini posisinya ada di bawah layer transport dan di atas layer data link. Seperti yang kalau kalian ingat, makin ke atas adalah makin software, makin ke bawah adalah makin hardware. Actualnya, pekerjaan di layer network ini dikerjakan oleh sistem operasi. Jadi kalau layer 1 dan 2 itu di kartu jaringan, 3 dan 4 ada di sistem operasinya, yang membantu aplikasi yang nanti ada di layer 7, 6, dan 5. Network layer menyediakan layanan untuk pertukaran data individual pada perangkat yang dikenali dalam jaringan. Ada 4 proses dasar yang dilakukan. Pertama, addressing. Kedua, encapsulation. Ketiga, routing, dan keempat, decapsulation. Mari kita lihat video berikut yang akan menunjukkan proses enkapsulasi dan dekapsulasi yang terjadi. Diawali dari aplikasi yang dihasilkan oleh, maksud saya data yang dihasilkan oleh aplikasi, itu ada di layer 7, 6, dan 5, kemudian dikirim ke layer transport. Di sini akan mengalami segmentasi dan enkapsulasinya yang pertama. Kemudian akan dikirim kembali ke layer network, di mana nanti akan menjadi paket. Ada enkapsulasi yang terjadi di situ. Kemudian akan dikirim ke layer data link, di mana akan dijadikan frame dan enkapsulasi masih terus terjadi. Baru nanti diletakkan dan di-encode ke media oleh layer fisikal. Sesampainya di tujuan, prosesnya dibalik. Ini adalah proses dekapsulasi. Frame berubah menjadi paket. Paket berubah menjadi segmen atau datagram, di mana header-headernya sudah dilepas. Kemudian baru dilempar atau diproses kembali oleh aplikasi di sisi penerima. Nah, fokus kita adalah pada layer network sebenarnya enkapsulasi dan dekapsulasi yang dilakukan apa saja sih? Nah, jadi si layer network ini perlu memiliki mekanisme pengalamatan end device. Pengalamannya harus unik supaya bisa membedakan antara perangkat satu dengan perangkat yang lain. Jadi pada jaringan dengan IP versi 4 dan IP versi 6, nanti alamatnya adalah alamat IP versi 4 dan IP versi 6. Lalu perangkat yang sudah memiliki alamat tersebut kita sebut sebagai host. Nah, alamat ini dimasukkan di dalam header dari layer 3 dalam proses enkapsulasi. Di mana saat dia menerima PDU layer 4, bisa segmen atau datagram, ditambahkan header ini dengan isinya adalah informasi yang utama diantaranya adalah alamat sumber dan alamat tujuan. Ditambah beberapa informasi lain yang akan kita bahas. Sudah paketnya itu menjadi dan melalui proses menjadi frame dan seterusnya, saat lewat di jaringan, katakanlah ketemu di router gitu, itu ada proses routing yang dilakukan. Nah, si router melakukan proses routingnya memanfaatkan informasi yang ada di layer 3 ini. Header layer 3 ya. Jadi network layer harus menyediakan layanan untuk mengarahkan paket menuju destination host. Di mana nanti router-router yang bekerja itu memahami cara kerja protokol IP. Selama itu networknya mendukung protokol IP, maka dia akan mencoba membongkar frame menjadi paket dibaca headernya. Supaya nanti bisa diarahkan ke node berikutnya atau host berikutnya. Nah, perangkat yang menentukan jalur terbaik ini disebut router. Prosesnya disebut routing.
Dan dalam perjalanannya bisa jadi melewati lebih dari satu router. Di mana nanti setiap satu router kita anggap sebagai satu hop atau satu lompatan. Makin banyak hopnya, secara statistik dianggap lebih buruk. Makin banyak hop, makin buruk. Karena terlalu banyak perangkat intermediate. Proses dasar yang terakhir adalah decapsulation. Saat tiba di sisi tujuan, maka frame menjadi paket. Kemudian paket itu dibaca headernya, lalu dilucuti lagi, didekapsulasi lagi. Supaya bisa menjadi segmen atau datagram. Nah, paket yang tiba pada destination host itu cuma dicek alamat tujuannya betul nggak buat dia. Atau apakah ini alamat broadcast. Baru diproses. Kalau alamat tujuannya tidak untuk perangkat itu, tidak untuk host itu, dan juga bukan alamat broadcast, maka otomatis akan dibuang atau diabaikan. Nah, tidak seperti pada layer 4 yang menangani komunikasi antar proses. Pada layer 3, struktur paket tidak memperdulikan aplikasi yang mempergunakan. Jadi, header pada layer network itu tidak menyertakan identifier yang mengetahui aplikasi pengirim dan aplikasi penerima. Jadi hal ini memungkinkan layer network mengirim paket dari berbagai jenis aplikasi, berbagai jenis komunikasi untuk berbagai host tanpa memperdulikan ini adalah lalu lintasnya HTTP, ini lalu lintasnya untuk email, ini lalu lintas yang lain dan seterusnya. Jadi layer network tidak mau pusingkan itu. Nah, beberapa protokol yang ada pada layer ini diantaranya adalah IP versi 4 atau Internet Protocol version 4, IP versi 6, Novel Internet Network Packet Exchange, AppleTalk, Connectionless Network Service atau CLNS DECnet. Di antara beberapa protokol yang kita lihat di sini, yang paling luas digunakan adalah IP versi 4 dan IP versi 6. Sehingga protokol yang lain tidak akan dibahas secara eksplisit. Kita akan bahas IP versi 4 dan IP versi 6 secara umum. IP versi 4. Internet Protocol IP didesain sebagai protokol dengan overhead rendah, beban rendah. Jadi hanya menyediakan fungsi yang penting untuk mengantarkan paket sampai dari host sumber ke host tujuan. Jadi protokol internet atau IP ini tidak melakukan tracking. Tracking ini pengecekan ya, posisi paket saya ada di mana ya? Paket saya di tengah jalan, sepertiga menuju tujuan, 2/3 menuju tujuan, atau sudah sampai tujuan, itu tidak diketahui oleh IP. Manajemen flow packet juga tidak ada. Karena nanti yang ngerjain kedua tugas itu sebenarnya protokol di layer 4 kalau dibutuhkan. Jadi IP packet akan mengalir saja seperti air mengalir di aliran sungai. Gitu ya. Nah, karakteristik dari IP versi 4 ada 3. Connectionless, tidak ada koneksi yang dibuka sebelum pengiriman. Best effort, dengan sifat unreliable karena tidak dengan usaha terbaik, tidak ada overhead untuk menjamin pengiriman paket. Dan media independen, tidak terpengaruh oleh jenis media. Kita bahas sedikit lebih mendalam. Sifat pertama, connectionless. Connectionless berarti tidak ada sesi buka koneksi sebelum pengiriman. Artinya, saat si pengirim mau mengirim paket ke tujuan, dia tidak ngecek di sisi tujuan itu ada atau enggak penerimanya. Pokoknya saya dapat instruksi, saya mengirimkan ke alamat IP ini, saya buat paketnya, saya lempar ke protokol yang di bawah, ke protokol data link. Tidak memperdulikan apakah nanti si host ujung sana ada atau tidak. Sehingga dari sudut pandang pengirim, dia tidak mengetahui apakah si penerimanya ada atau tidak. Dia tidak mengetahui apakah nyampe atau tidak. Dan dia tidak dapat mengetahui apakah si penerima nanti mengolah paket itu atau tidak. Pokoknya hanya siapin ngirim, ya udah ngirim aja. Dari sudut pandang si penerima dengan protokol IP berarti si penerima tidak tahu kapan ada paket IP yang bakal datang. Karena tidak ada tuh pengumuman, sebentar lagi akan ada paket IP dari IP sekian mau datang. Tidak ada. Jadi dia harus standby terus. Itu connectionless. Keuntungan dari model ini adalah tidak ada overhead yang besar. Tidak ada beban yang besar. Karena sifatnya standby di sisi penerima dan sisi pengirim tidak perlu ngecek ke penerima. Overhead yang rendah ini membuat ukuran header paket IP tidak terlalu besar. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang layer 3, ini sudah memenuhi kebutuhan fungsionalnya. Untuk mengecek apakah nanti itu nyampe atau tidak, itu diserahkan ke layer 4, protokol pada layer 4 atau pada layer application. Tapi akibatnya juga, ini memungkinkan paket tiba dengan urutan berbeda. Karena konsep pengiriman protokol IP itu juga menggunakan model packet switching. Jadi
rute yang dilewati oleh paket satu dengan paket yang lain tidak bisa dijamin 100% sama. Mungkin urutannya bisa berbeda. Gitu ya. Nah, karakteristik yang kedua, best effort. Pengiriman IP akan menggunakan pendekatan usaha terbaik. Usaha terbaik sering juga bisa disebut sebagai unreliable, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bukan dalam konteks bahwa tidak ada kapabilitas melakukan manajemen paket yang tidak ini ya, istilahnya unreliable di sini bukan berarti tidak nyampe Pak, banyak kan tidak nyampainya gitu, tidak juga. Tapi konteks di sini adalah protokol IP itu tidak melakukan manajemen dan penanganan paket yang hilang atau rusak di tengah jalan, tidak dicek oleh si protokol IP. Bukan urusan saya. Kalau hilang tengah jalan, rusak, jadi ukuran dikirim 1000 byte jadi 100 byte, bukan bagian saya untuk menanganinya. Itu cara kerja dari protokol IP. Juga tidak ada acknowledgement, tidak ada tanda terima. Itu berarti si penerima tidak akan memberitahukan kepada si pengirim bahwa, saya sudah terima paket dari kamu. Bukan protokol IP yang ngerjain itu. Kalau perlu nanti ada protokol di layer 4 yang ngerjainnya. Yang karakteristik ketiga adalah media independent. Berarti IP versi 4 ini format paketnya sama, identik, dan tidak berbeda-beda walaupun medianya berganti. Mau di media tembaga, secara protokol layer 2-nya Ethernet misalnya, atau tembaga dengan serial misalnya frame relay, atau dengan kabel fiber, atau dengan kabel Ethernet, kabel fiber untuk Ethernet gitu ya, atau wireless Wi-Fi. Paket IP-nya memiliki format yang sama. Hanya ada satu karakteristik utama media yang dipertimbangkan layer 3, yaitu ukuran maksimum protokol data unit. Disebut dengan maximum transmission unit. Itu pun biasanya hanya dipusingkan oleh si router-router yang kebetulan harus melakukan proses fragmentasi. Karena dari yang bandwidth-nya besar dikirim ke bandwidth yang kecil. Tidak ada terdapat komunikasi kontrol antara data link layer dengan network layer yang menginformasikan besarnya MTU. Dan pada beberapa kasus yang tadi saya bilang, kalau si router menerima dari bandwidth yang besar, harus dikirim melalui bandwidth yang kecil, mungkin si router akan melakukan pemotongan paket yang disebut dengan fragmentasi. Oke, itu 3 karakteristik utama dari paket cara kerja dari protokol IP. Maksud saya ya, versi 4. Versi 6 juga sama. IP versi 4 memiliki 2 bagian secara struktur kargonya ya. Ada header. Header ini bagian depannya. Kita bisa samakan kalau sebuah paket itu adalah kereta, makanya ada bagian lokomotifnya. Lalu ada payload. Payload ini data gram atau segmen yang dibawa. Jadi ini gerbong penumpangnya. Di bagian header ukurannya 20 byte. 20 byte header, dan di header ini tidak hanya alamat IP pengirim dan alamat IP penerima, tapi juga ada beberapa informasi lain yang mendukung kerja dari protokol IP. Mari kita lihat version. Version ini 4 bit biner di sini. Itu fungsinya mengidentifikasikan versi paket IP. Jadi untuk IP versi 4 pasti 0100, untuk IP versi 6 itu berarti 0110. Lalu ada source IP address dan destination IP address masing-masing 32 bit biner. Lalu ada time to life. Time to life di sini adalah umur paket. Setiap kali sebuah paket ketemu router, maka nilai time to life-nya dikurangi 1. Dan ini mengindikasikan bahwa sudah melewati 1 router. Nah, kalau nilainya mencapai 0, itu dibuang. Paketnya akan dibuang. Tujuan dari adanya time to life adalah untuk mencegah paket IP diputar di sini maksudnya dilakukan routing di sebuah jaringan tanpa batas. Jadi muter aja, disebut dengan routing loop. Jadi ini sangat membantu sekali untuk menghindari kondisi di mana jaringan nanti penuh dengan paket-paket yang tidak bisa terkirim. Jadi sudah sampai umurnya ya sudah dibuang. Lalu header yang lain ada differentiated service DS. Dulunya disebut type of service, ada 8 bit biner, di mana 6 bit pertama disebut differentiated service code,
oleh mekanisme quality of service, dan 2 bit berikutnya explicit congestion notification yang digunakan untuk mencegah paket di drop saat lalu lintasnya padat. Lalu ada protokol di sini. Protokol ini adalah kode sepanjang 8 bit biner yang mengindikasikan payloadnya itu apa. Jadi kargo yang dibawa oleh si paket IP ini, apakah kargo dari ICMP, Internet Control Messaging Protocol, nomornya 1, Transmission Control Protocol, nomornya 6, atau User Datagram Protocol, nomornya 17. Berikutnya ada Internet Header Length di sini. 4 bit biner dalam satuan word. Satu word adalah 32 bit. Nilai minimumnya adalah 0101 atau 5 desimal. 5 desimal di sini kalau harus kita kalikan lagi jadi 32 bit. Jadi totalnya sekitar 20 byte. Nilai minimum adalah 20 byte. Nilai maksimum adalah 15 biner atau dikonversikan dalam byte-nya menjadi 60 byte. Karena satuannya dalam word ya. Jadi ukuran normal dari header-nya adalah 20 byte di IP versi 4. Bisa jadi 60 byte kalau options-nya diisi. Dan di sini kita tidak akan membahas options di luar dari cakupan pembelajaran kita. Lalu ada total length. Total length ini adalah ukuran total 16 bit biner. Nilai minimum adalah 20 byte, header 20 byte tanpa ada data. Dan nilai maksimum adalah 65.535 byte. Jadi ukuran paket maksimum IP versi 4 adalah 65.535 byte. Berikutnya ada header checksum untuk mengecek apakah ada error di bagian headernya. Ini melakukan dengan mekanisme check error, ya, hashnya misalnya dicek ya. Lalu berikutnya adalah tentang fragmentasi. Jadi tadi saya bilang kalau sebuah router menerima sebuah paket dari media yang bandwidth-nya besar, kemudian dia harus mengarahkan ke media yang bandwidth-nya kecil. Analoginya seperti kita mengirim barang menggunakan truk tronton, gitu ya, truk peti kemas, gitu ya. Lalu saat di tengah jalan dia ketemu, oh ini jalan kecil, cuma bisa dilewatin oleh mobil pickup. Lalu apa yang harus dilakukan? Jadi si kargonya itu harus dipotong-potong. Dalam analogi kita tadi dengan truk tronton, truk peti kemas, maka kargonya dipotong-potong menjadi seukuran mobil pickup yang lewat. Nah, di ujung sana lagi harus ada satu lagi truk trontonnya untuk menggabungkan kembali dan dikirim ke selanjutnya. Nah, besarnya data yang bisa dilewati oleh media itu dinyatakan dalam nilai byte dan dinyatakan di nilai MTU, Maximum Transmission Unit. Kalau maximum transmission unitnya lebih kecil daripada ukuran paket, maka router mengetahui, oh saya harus melakukan fragmentasi. Fragmentasi harus dilanjutkan dengan penggabungan kembali, reassembly. Jadi router yang menerima di ujung sebelah sana yang harus melakukan reassembly kembali. Nah, itu adanya di sini, di bagian header, khusus di bagian identification, flags, dan fragment offset. Totalnya ukurannya 16 byte. 16 bit atau 4 byte ya. Nah, di bagian flag inilah yang menentukan apakah paket itu terfragmentasi atau tidak. Ini ukurannya 3 bit di sini. Reserve harus 0. DF itu down fragment bisa 0 bisa 1. MF itu more fragment bisa 0 bisa 1. Jadi ini mengidentifikasikan apakah paket itu terfragmentasi atau tidak. Kalau terfragmentasi maka si router ujung berikutnya bisa mengetahui dan dia menunggu potongan yang lengkap baru direkonstruksi kembali. Nah, ini adalah contohnya. Kalau sebuah paket IP pada flag DF-nya diisi 0 atau down fragment-nya 0, itu adalah paket umumnya normal ya, paket normal. Yang artinya kalau perlu difragmentasi, silahkan difragmentasi oleh router di tengah jalan. Kalau nilai flag DF-nya 1, itu berarti oleh si pengirim, host pengirim itu menandai, paket saya ini jangan kamu fragmentasi. Ukurannya sekian, kamu ketemu media yang nggak bisa dilewati dengan ukuran sekian, tetap kamu tidak boleh fragmentasi. Itu kalau DF-nya 1. Dalam kondisi di mana router melihat paketnya memiliki flag DF sama dengan 1, tapi harus dikirim ke media yang MTU-nya lebih kecil, maka paketnya dibuang. Router juga nggak mau ambil pusing. Lalu flag MF, more fragment offset. Nilainya bisa 0 atau 1, karena ini juga biner ya. Ini merupakan kode yang menyatakan ada atau tidaknya fragmentasi atau penanda akhir fragmen. Normalnya adalah kalau tidak ada fragmentasi itu 0. Lalu
13 bit berikutnya, fragment offset, adalah nilai berisi nomor urut fragmentasi. Dipakai jika more fragment offsetnya itu nilainya 1. Ya, umumnya dipakai nilainya 1, kecuali potongan terakhir. Nah, jadi begini cara meramunya. Kalau sebuah paket IP memiliki nilai flag MF 0, more fragmentnya 0, artinya tidak ada fragmen lanjutan. Dan fragment offsetnya 0, itu berarti ini paket normal, tidak ada fragmentasi, paketnya utuh, sama seperti yang dikirim oleh si host pengirim. Kalau si paket IP ini memiliki nilai MF-nya 1, more fragment 1, artinya sesudah saya di belakang ini ada lagi nih fragmennya. Dengan nilai fragment offset selain 0, berarti ini adalah potongan fragmen. Router yang menerima paket seperti ini harus menunggu sampai potongan fragmennya lengkap. Di mana nanti potongan fragmen terakhir akan kembali memiliki nilai more fragment offset 0. Artinya tidak ada lagi fragmen di belakang saya, tetapi nilai fragment offsetnya selain 0. Berarti itu potongan yang terakhir. Jadi kalau saya mau contohkan di sini, misalnya satu paket dipotong menjadi 3 potong, gitu ya. Maka kalau satu paket utuhnya itu MF-nya adalah 0, FO-nya adalah 0, maka saat sudah dipotong, potongan pertama MF-nya menjadi 1, potongan kedua MF-nya menjadi 1, potongan ketiga dan terakhir MF-nya menjadi 0. Sedangkan fragment offsetnya itu potongan pertama nilainya adalah 1, 2, 3. Dengan demikian, ini berarti ada 3 potong fragmen yang diterima di router berikutnya harus digabungkan lagi menjadi 1 utuh sebuah paket penuh di mana MF-nya adalah 0 dan FO-nya adalah 0. Seperti itu. Ya, semoga ini memberikan penjelasan bagaimana si router melakukan fragmentasi. Ada informasi option dan padding di bagian bawah dari header IP versi 4, tapi saya tidak bahas secara eksplisit di sini. Nanti bisa dilihat daftar lengkapnya di link yang disajikan di sini. Nah, ini contohnya. Contoh dari header paket yang umum. Jadi nilai var 4 berarti IP versi 4. IHL 5 dikali 32 berarti, dikali 4 dalam byte ya, 32 dalam bit. Itu jadinya 20 byte, berarti ukuran header 20 byte. Nilai type of service-nya ada, total length 472 berarti 472 byte. Header plus data, yang itu berarti datanya sendiri sekitar 452, dikurang 472 kurang 20. Lalu ini nomor identifikasinya 111, digunakan kalau ada fragmentasi, kalau tidak ada fragmentasi ya nggak apa-apa, lewat saja. Di sini flagnya 0, maksud di sini adalah DF-nya ya, down fragmentnya 0, lalu MF-nya 0, FO-nya 0, ya berarti ini bukan paket yang terfragmentasi. Time to life 123, artinya bisa ketemu 123 router sebelum dinyatakan paket ini invalid atau harus dibuang. Dan kode protokol 6 itu artinya bawaannya, kargo yang dibawa adalah berupa segmen TCP. Nah, berikutnya ada beberapa latihan untuk mencocokkan istilah di sebelah kiri dengan penjelasan di sebelah kanan, bisa dikerjakan. Dan kalau kalian mau mendalami lebih lanjut, kalian bisa mendapatkan informasi dan pencerahan lebih jelas kalau kalian mencoba mengcapture lalu lintas paket. Pakai software yang namanya software Wireshark, open source ya, bisa di-download, diinstal. Lalu kalian bisa menganalisis dan mengecek lalu lintas yang terjadi di kartu jaringan kalian. Dan kalian bisa capture dan kalian bisa lihat headernya itu apa. Jadi nanti kalau diperlukan nanti di kelas dosen dapat mendemonstrasikan bagaimana cara mengcapture paket dengan Wireshark. Itu di bagian peragaan. Oke. Untuk slide berikutnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak John Indrison. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih untuk rekan saya, Pak Joko, yang sudah membahas materi ini pada slide-slide sebelumnya. Saya akan melanjutkan pada slide 36 dan seterusnya, dimulai dengan
pembahasan soal batasan IP versi 4. IP versi 4 ini tidak didesain untuk jumlah penggunaan seperti saat ini. Untuk mempertahankan menggunakan IP versi 4 telah dilakukan beberapa update seperti penggunaan variabel length subnet mask dan network address translation. Namun meskipun dengan update tersebut, IP versi 4 masih mengalami 3 masalah utama. Yang pertama, habisnya IP versi 4. Kemudian yang kedua, ekspansi routing tabel internet. Dan yang ketiga, hilangnya konektivitas end-to-end. Untuk habisnya IP versi 4 ini, IP versi 4 memiliki kapasitas terbatas yang bisa dikombinasikan dari 32 bit biner. Meskipun secara teoritis mendukung 4 miliar lebih kombinasi IP, namun dalam desainnya diperlukan blok alamat tertentu tidak dapat digunakan, sehingga hanya dapat digunakan kurang dari nilai tersebut, atau sekitar 3,7 miliar. Pembagian IP versi 4 publik yang biasa digunakan di internet diatur oleh Internet Assigned Number Authority yang kemudian mendelegasikan kembali ke region-region di dunia. IANA sudah habis mendelegasikan blok alamat kepada region dan hanya tersisa satu region yang masih memiliki sedikit IP versi 4 publik untuk disewakan. Ekspansi routing pada tabel internet. Routing tabel digunakan oleh router untuk mengambil keputusan routing yang terbaik. Jadi setiap routing tabel berisi informasi alamat network IP yang bisa dihubungi oleh router tersebut. Sering dengan jumlah server yang terhubung ke internet semakin banyak, maka jumlah router network pada routing tabel semakin besar. Kemudian semakin besar routing tabel, maka semakin membebani memori dan sumber daya pada internet router yang pada akhirnya akan menurunkan kinerja. Yang ketiga, hilangnya konektivitas end-to-end. Penggunaan NAT untuk memperpanjang penggunaan IP versi 4 sudah menjadi standar yang berlaku saat ini. NAT memungkinkan perangkat untuk berbagi sebuah IP versi 4 publik dan terhubung ke internet. Namun karena sebuah IP publik digunakan secara berbagi, maka alamat IP internal terselubung. Hal ini akan menjadi masalah untuk teknologi yang memerlukan end-to-end connectivity. IP sumber dan IP tujuan harus diketahui seperti game dan peer-to-peer. Selanjutnya IP versi 6. Di awal 1990-an, Internet Engineering Task Force mulai merasa risau terkait keterbatasan IP versi 4, mulai mencoba mengurangi teknologi pengganti. Hal ini mendorong perkembangan IP versi 6. IP versi 6 mengatasi permasalahan yang ada di IP versi 4 dan lebih cocok untuk kebutuhan jaringan masa depan. Pada IP versi 6, peningkatan pada IP versi 6 termasuk dalam hal jumlah alokasi alamat yang lebih besar dengan menggunakan kombinasi 128 bit biner. IP versi 6 ini secara teoritis dapat menyediakan 340 undecillion alamat, atau IP versi 6 menyediakan kombinasi 340 sekian yang kira-kira sebanyak jumlah butir pasir di bumi. Peningkatan pada IP versi 6 termasuk peningkatan paket handling. Header pada IP versi 6 lebih sederhana dan mempermudah pekerjaan router. Menghilangkan kebutuhan NAT ini memecahkan masalah end-to-end connectivity. Mari kita bandingkan struktur header IP versi 4 dan IP
versi 6. Keunggulan IP versi 4 dibanding IP versi 6. Berikut ini beberapa keunggulan dari header IP versi 6 yang lebih sederhana. Yang pertama, efisiensi routing yang lebih baik untuk performansi dan providing rate scalability. Kemudian yang kedua, tidak diperlukan untuk proses checksum atau mengurangi beban tugas penerima. Yang ketiga, mekanisme ekstensi header yang lebih sederhana. Dan yang keempat, flow label memungkinkan pengenalan paket berbasis flow atau aliran grup sehingga tidak perlu ada dekapsulasi untuk membaca isi paket dalam menentukan berbagai macam flow data. Untuk struktur IP versi 6, pada version ukuran 4 bit binary, kemudian fungsinya mengidentifikasikan versi dari paket IP, dan nilai untuk IP versi 6 selalu 0110. Kemudian yang kedua ada traffic class, ukurannya 8 bit binary, fungsinya sama dengan field differentiated service EDS pada versi IP versi 4. Berikut flow label, ukurannya 20 bit binary, fungsinya menampung nilai label yang digunakan untuk mengidentifikasikan kelompok flow dari paket tersebut. Paket yang tidak termasuk dalam sebuah flow akan memiliki nilai 0. Paket dengan flow label atau selain 0 dengan IP address sumber yang sama akan diarahkan oleh router IP versi 6 menggunakan sumber daya yang sama atau rute yang sama. Dengan rute yang sama, maka paket tidak perlu dihubungkan ulang. Manajemen flow membutuhkan informasi tambahan yang diatur kontrol protokol seperti DRSVP di luar cakupan materi. Berikut struktur payload length, ukurannya 16 bit binary, fungsinya menampung besar ukuran paket tersebut, satuan dalam byte. Kemudian yang berikut ada next header, ukurannya 8 bit binary, fungsinya mengidentifikasi tipe protokol yang ada pada payload, juga digunakan jika ada tambahan atau extension header. Kemudian yang berikut ada hop limit, ukurannya 8 bit binary, fungsinya menyatakan umur maksimum sebuah paket dan berkurang setiap bertemu satu rute. Berikut struktur IP address, ukurannya 128 bit binary, fungsinya identifier alamat pengirim. Kemudian yang berikut struktur berikut destination IP address, ukurannya 128 bit binary, fungsinya identifier alamat penerima. Untuk konsumsi manusia, alamat sumber dan tujuan pada IP versi 6 dapat ditampilkan dalam hexadesimal. Selain field header standar tersebut, sebuah paket IP versi 6 dapat diberikan extension header yang diletakkan antara header standar dan payload. EH dapat digunakan pada fragmentasi, keamanan, dan lain-lain. Yang berikut kita akan membahas tentang routing host forwarding decision. Peran dari network layer adalah memungkinkan proses mengerahkan paket dalam perjalanannya dari sumber ke tujuan. Sebuah host dapat mengirimkan paket yang pertama dari dirinya sendiri, ini disebut juga loopback address. Pada IP versi 4 tersedia network 127.0.0.0/6 untuk keperluan loopback. Kemudian ada localhost, host pada network yang sama dengan host pengirim. Kemudian yang ketiga ada remote host, ini host yang berada pada network yang berbeda dari host pengirim. Kemudian penentuan apakah sebuah paket dikirim ke localhost atau remote host berdasarkan alamat IP dan subnet mask dari perangkat tujuan. Pada network kecil, umumnya semua perangkat terhubung ke sebuah switch atau access point yang sama dan memiliki alamat network yang sama.
Dalam kondisi ini tidak diperlukan router. Jika perlu menghubungi host pada network lain, maka diperlukan router sebagai penjembatanan antar network atau antar media. Router yang terhubung pada local network akan disebut sebagai default gateway bagi perangkat end device yang memanfaatkan layanan router tersebut. Kemudian berikut routing host, how host route. Alamat IP dari interface R1 yang mengarah ke local network berfungsi sebagai default gateway bagi host yang ada pada network tersebut. Jika PC1 mengirimkan paket ke PC2, maka tidak memerlukan default gateway. Jika ada host yang ingin mengirimkan paket keluar dari networknya, maka default gateway diperlukan. Ini karena host tidak menyimpan informasi routing selain dari local network yang terhubung. Kemudian host tetap harus memiliki mekanisme untuk mengetahui apakah paket yang akan dikirim perlu melalui gateway atau tidak. Jadi setiap host akan mempertahankan routing lokal tabel yang digunakan untuk menjamin paket dikirimkan dengan benar. Yang berikut ada direct connection. Local routing tabel host umumnya berisi, yang pertama ada direct connection. Ini adalah rute ke interface loopback. Kemudian yang kedua ada local network route. Network lokal yang secara otomatis diisi ke routing tabel saat host terhubung. Kemudian yang ketiga ada local default route. Ini adalah alamat IP dari gateway atau router yang terhubung jaringan luar. Informasinya bisa didapatkan secara manual atau di enter user atau dari protokol DHCP. Mari kita melihat routing tabel. Pada PC dengan sistem operasi Windows dapat digunakan perintah nested trap-r. Di sini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada interface list. Ini daftar MAC address dan nomor interface. Kemudian yang kedua ada IP versi 4 root tabel. Ini routing tabel protokol IP versi 4. Dan yang ketiga ada IP versi 6 root tabel. Ini routing tabel protokol versi 6 jika sedang aktif. Informasi pada routing tabel host. Setiap routing tabel pada umumnya memiliki informasi berikut. Yang pertama ada network destination atau alamat network tujuan. Kemudian yang kedua ada netmask, nilai subnet mask dari network tujuan. Kemudian yang ketiga ada gateway, alamat IP gateway untuk mengirimkan paket. Jika network adalah lokal atau terhubung langsung, maka akan bertuliskan on link. Kemudian yang keempat ada interface, ini daftar alamat interface fisik yang digunakan. Dan yang kelima ada metrik, ini biaya untuk setiap rute dan digunakan untuk menentukan rute terbaik jika tersedia lebih dari satu rute untuk network tujuan yang sama. Informasi pada routing tabel host. Berikut ini adalah contoh pembahasan output routing tabel host. Ada 0.0.0. Ini adalah rute lokal default. Semua paket yang tidak memiliki alamat lain yang terdaftar akan melalui rute ini. Tercantum alamat IP gateway 127.0.0 strap 127.255.255.255 adalah alamat loopback. Kemudian 192.168.10.0 192.168.10.255 ini adalah network lokal yang terhubung langsung.
192.168.10.0 merupakan alamat network, kemudian 192.168.10.10 adalah alamat host itu sendiri, kemudian ada alamat broadcast network dengan IP 192.168.10.255. Kemudian untuk pengelamatan multicast ada 224.0.0.0. Kemudian ada 2255.255. Ini merupakan alamat broadcast untuk loopback dan alamat broadcast untuk local net. Sebagai contoh, jika PC1 ingin mengirim paket 192.168.10.20, yang pertama akan mencari ke routing tabel. Kemudian ditemukan bahwa 192.168.10.0 adalah sejaringan atau on-link. Kemudian PC1 akan mengirim paket menggunakan local interface 192.168.10.10. Kemudian sebagai contoh, jika PC1 ingin mengirim paket 10.10.10.10, maka yang pertama akan mencari ke routing tabel, kemudian tidak ditemukan kecocokan, maka default route-nya 0.0.0 digunakan dengan tujuan 192.168.10.1. Kemudian PC1 akan mengirim paket menggunakan local interface 192.168.10.10 dengan menyertakan informasi gateway pada paket. Pada routing tabel IP versi 6, informasi berikut tersedia. Yang pertama ada if, ini adalah interface number dapat berupa internet atau wifi atau bluetooth. Kemudian metrik atau biaya tiap route. Kemudian yang ketiga ada network destination, daftar jaringan yang dapat dihubungi. Kemudian yang keempat ada gateway, daftar alamat yang digunakan localhost untuk forward paket. On-link menunjukkan terhubung langsung. Baik, ini ada activity identify elements of host routing table entry. Untuk router packet forwarding decision, saat sebuah host mengirimkan paket ke host lain, dia akan menggunakan routing tabel untuk menentukan kemana paket akan dikirim. Jika network tujuan adalah remote network, maka paket di forward ke perangkat gateway. Apa yang terjadi saat paket dikirim ke perangkat gateway? Router akan mencari routing tabelnya untuk menentukan kemana paket akan di forward. Kemudian routing tabel pada router akan menyimpan informasi terkait. Yang pertama, jaringan terhubung langsung. Rute ini berasal dari interface router yang aktif dan terhubung. Setiap IP interface adalah bagian dari sebuah jaringan yang terhubung secara langsung. Kemudian yang kedua, jaringan remote. Rute ini adalah berasal dari jaringan yang tidak terhubung langsung. Misalnya terhubung ke router tetangga atau router lain. Rute pada kategori ini dapat dimasukkan secara manual atau secara dinamis menggunakan routing protokol. Sebuah routing pada tabel pada router memiliki informasi. Yang pertama ada destination network, yang kedua ada metrik atau biaya sebuah jalur, kemudian yang ketiga ada gateway atau pintu keluar untuk forward paket. Pada router Cisco, perintah untuk menampilkan routing tabel IP versi 4 adalah show IP route. Kemudian yang berikut directile connected routing table entries. Dua baris rute otomatis dibuat saat sebuah interface router dikonfigurasikan dengan IP address dan subnet mask.
Pada routing tabel router, kita dapat melihat informasi jaringan terhubung langsung dengan memilih tiap baris menjadi 3 bagian. Bagian A adalah informasi bagaimana router mengetahui rute tersebut. Kemudian bagian B adalah alamat network tujuan dan bagaimana terhubung. Kemudian bagian C adalah pintu keluar untuk mencapai jaringan tersebut. Kemudian kode C artinya jaringan terhubung secara langsung. Kode L artinya alamat IP interface itu sendiri. Kemudian baik kode C maupun L akan dinyatakan terhubung langsung pada kolom B. Pada kolom C akan tertera nama interface yang terhubung ke rute tersebut. Untuk memahami rute jaringan remote pada routing tabel router, kita akan membaginya menjadi 7 kolom. Ada rute source, kemudian ada destination network untuk mengidentifikasikan alamat network tujuan, kemudian ada administrative distance mengidentifikasikan biaya administratif, kemudian ada metrik mengidentifikasikan metrik biaya rute tersebut, kemudian ada next hop untuk mengidentifikasikan next hop IP address, kemudian ada route timestamp mengidentifikasikan waktu yang berlalu sejak kabar terakhir, kemudian ada outgoing interface mengidentifikasikan nama interface keluar. Berikut ada next hop address. Next hop address adalah alamat IP dari perangkat berikutnya yang akan memproses paket tersebut. Di sini ada sampel router IP versi 4 dan routing tabelnya. Baik, demikian pembahasan untuk materi pertemuan kali ini yang sudah kita bahas tentang network layer dan karakteristik IP versi 4. Pada pertemuan mendatang akan dilaksanakan ujian tengah semester. Sekian dan terima kasih untuk pemaparan materi kali ini.